Kita ke mancanegara. Setelah penambahan kasus positif COVID-19 di Selandia Baru terus menurun, pemerintah Selandia Baru mulai esok malam menurunkan level lockdown atau penguncian nasional dari level 4 ke level 3. Penambahan kasus positif COVID-19 di Selandia Baru minggu terakhir menunjukkan hanya berada di digit tunggal setelah sebelumnya sempat mencapai penambahan lebih dari 100 kasus setiap harinya. Penambahan itu berhasil ditekan setelah pemerintah setempat memberlakukan lockdown dan sejumlah aturan pembatasan sosial yang ketat. Melihat perkembangan tersebut, pemerintah Selandia Baru menetapkan status darurat level 4 akan diturunkan ke level 3 pada 27 April besok tengah malam. Sehingga mulai Selasa tengah malam berlaku level 3 kewaspadaan. Di level ini, pemerintah tetap menganjurkan warga tetap di rumah. Meski demikian, warga diperbolehkan keluar rumah untuk mengurus hal-hal yang penting. Beberapa toko, restoran, dan layanan lain juga telah diperbolehkan untuk buka, hanya untuk melayani takeaway. Data terakhir menunjukkan ada 1.121 kasus terkonfirmasi positif di Selandia Baru dan 349 suspek dengan jumlah kematian 18 orang. So, what has changed? From the public standpoint, under level 3 rules, Selandia Baru bersiap menurunkan level kewaspadaan yang sekarang ini di level 4 lockdown ke level 3 yang akan dimulai esok tengah malam. Lalu seperti apakah perubahan aturan yang akan diterapkan dan dampak yang diharapkan? Kami akan berbincang dengan perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wellington, Selandia Baru. Ada Ibu Adek Triana Yudaswari. Selamat petang untuk waktu Wellington, Ibu Adek. Selamat petang, Mbak. Ya, jadi di sana sudah buka puasa ya? Indonesia. Sudah, Mbak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana dengan puasa di sana ketika dalam kondisi pandemik COVID-19, Bu Ade? Puasa kami di sini, Mbak, biasa ritual yang kita lakukan puasa ada buka puasa bersama, sholat tarawih berjamaah bersama, itu sudah nggak ada lagi, Mbak, karena memang sudah dilarang pada masa lockdown ini tidak boleh berkumpul dalam jumlah orang yang banyak, serta kita harus ada jaga jarak antar satu orang ke orang lainnya itu. Jadi sekarang meskipun suasananya ritual tidak ada, tapi kami di sini masih menjalankan sebelum buka puasa itu, Mbak. Jadi kita ada mendengarkan kultum kuliah 7 menit lewat online. Baik, Ibu, kita ingin tahu kalau di Wellington sendiri sebenarnya puasanya berapa lama? Apakah sama waktunya dengan lamanya berpuasa di Indonesia? Kalau di sini puasanya lebih pendek ya, jadi kita puasa kurang lebih 11 jam. Kita itu mulai sahur dari jam 4:30 bisa jam karena kita imsak itu di sini jam 5.30, buka puasanya jam 5.30, maghrib jam 5.30 juga, jadi kurang lebih 11-12 jam gitu. Artinya kurang lebih dengan Indonesia, tetapi perbedaannya apa nih, Bu? Perbedaan ketika dalam kondisi normal dengan perbedaan dalam kondisi seperti ini. Kalau dalam kondisi normal kita itu kan bisa barengan buka puasa bersama gitu kan, Mbak. Jadi antar kita itu kan kita ada acara taraweh, sholat taraweh. Kalau sekarang itu kan kita harus di rumah saja, jadi kita beribadah dari rumah. Ibu Adek, selama masa lockdown lebih dari 30 hari di sana, apa yang mendorong pemerintah Selandia Baru untuk memperlakukan penurunan level dari sebelumnya levelnya adalah level 4 ke level 3, Bu? Iya, sebagaimana kita ketahui tadi Mbak juga udah sampaikan bahwa memang di sini ada kemajuan yang cukup pesat dari jumlah yang sembuh, ada sekitar lebih dari 1.000 orang dari total yang terkena kasus 1.470. Kemudian indikator lain itu memang ada indikator bahwa sekarang yang terkena kasus itu sudah sampai ke level digit 1.
hal lain adalah keinginan. Jadi pemerintah itu mencoba mengakomodir keinginan daripada pelaku bisnis, Mbak. Jadi makanya kita akan mulai ke level 3. Jadi sejak saat level 3 diberlakukan, beberapa restoran tentu dengan aturan khusus ya, Mbak. Jadi aturan khusus itu mereka harus tetap menjaga kontak fisik. Jadi hanya memberikan pelayanan drive-thru dan online. Kemudian konsumsi yang sudah mulai dibuka itu hanya konsumsi tertentu yang dianggap penting. Jadi memang kita memperluas kegiatan esensial lainnya. Namun level 3 itu tetap pemerintah menyarankan untuk di rumah. Jadi yang hanya bisa dibuka itu tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian ada untuk sekolah itu PAUD sudah boleh mulai beroperasi, dan kelas 10, Mbak. Kelas 10 itu kecuali bagi keluarga yang membutuhkan itu sudah mulai buka. Yang lain disarankan oleh pemerintah untuk tetap di rumah atau bekerja dari rumah dan belajar juga dari rumah. Sementara itu, ya. Baik, Bu Ade, ada berapa banyak jenis level yang dikeluarkan oleh pemerintah? Kalau kita tahu bahwa sekarang adalah mulai dari level 4 ke level 3, lalu arti level ini sendiri dimaknai seperti apa di sana? Untuk 4 itu seperti apa kondisinya, kemudian 3 seperti apa kondisinya, Bu? Jadi pemerintah itu untuk mencegah, karena kan memang sampai saat ini kita belum menemukan vaksin untuk penyembuhan virus ini, maka untuk mencegah penyebaran virus ini, untuk memutus rantai penyebaran virus, pemerintah menerapkan level 1 sampai level 4, Mbak. Jadi level itu artinya siaga 1 sampai siaga 4. Pertama kali pemerintah menjalankan siaga 1 itu masing-masing siaga 1 sampai siaga 3 itu selama masing-masing kurang lebih beberapa hari, nggak sampai 1 bulan seperti level 4. Namun pada level 1 sampai 2 masih ada kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan, masih ada seperti kehidupan normal gitu, Mbak. Tetapi ketika masuk ke level 4 itu sama sekali disarankan untuk tidak keluar rumah, dan yang hanya bisa dibuka itu kegiatan bersifat penting, esensial. Jadi seperti supermarket, apotik itu penting, rumah sakit itu boleh dibuka, namun dengan batasan tertentu dan dengan jaga-jaga jarak tertentu. Itu untuk level level 4. Level 3 itu mulai dibuka beberapa sektor bisnis. Jadi pemerintah menjalankan level-level itu sebagai bentuk kesiagaan masyarakat. Baik, Bu Ade, yang ingin juga saya tanyakan, juga mungkin pemirsa ingin mengetahui, kalau perbandingannya kan Indonesia hingga 25 April jumlah kasus positifnya ada sudah mencapai 8.607 dengan total sembuh 1.042. Kemudian tadi Bu sampaikan jumlah kasus di Wellington ada 1.470, yang sembuh lebih dari 1.000 gitu. Kemudian apa sih yang menyebabkan bahwa begitu banyaknya warga yang sembuh, kemudian kasusnya masih di kisaran 1.470 dengan total yang sembuh 1.000, Bu? Faktor apa yang menyebabkan itu? Iya, jadi memang kasusnya itu yang sembuh itu kalau boleh saya sampaikan 1.142 yang sembuh. Sementara yang meninggal 18. Kenapa mereka bisa sembuh lebih banyak, lebih dari 50% dari kasusnya? Karena pemerintah betul-betul memberikan update kepada masyarakatnya itu secara terus-menerus mengenai kebijakan langkah-langkah pemerintah secara cepat, tepat, dan terukur, Mbak. Jadi benar Perdana Menteri selalu memberikan update kepada masyarakatnya untuk mematuhi kebijakan yang telah diberikan pemerintah. Kemudian masyarakatnya di sini juga mematuhi kebijakan dan peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi ada kepatuhan daripada masyarakat untuk dan kepercayaan yang cukup besar kepada pemerintah dari masyarakat. Kemudian pemerintah juga memberikan rapid test, Mbak. Jadi kepada orang-orang yang diduga yang terkena COVID ini,
dilakukan rapid test dan kemudian dilakukan juga kontak tracing. Jadi bagi penderita COVID yang dikatakan positif itu, jadi mereka selalu diikuti penyebabnya apa. Biasanya mereka menderita dari adanya yang sebelumnya dari community transmission, dari dan hal-hal yang lain itu yang tetap masih dilakukan kontak tracing itu dari mereka yang baru pulang dari luar negeri. Jadi pemerintah benar-benar melakukan kebijakan yang cepat dan terukur dengan mendapatkan masukan dari para ahli, para akademisi dan dari riset, Mas. Jadi itu yang dilakukan pemerintah. Jadi jumlah yang ada itu sekarang yang sembuh lebih besar daripada jumlah yang menderita. Baik Bu, tentang arus hilir mudik dari masyarakatnya sendiri nih. Kalau di Indonesia saat ini sudah ada pemerintah sudah menerapkan stop mudik, tidak boleh mudik begitu. Sementara penerbangan internasional masih dibuka. Adakah himbauan dari pemerintah kepada warga negara Indonesia di Selandia Baru begitu untuk tidak mudik? Kemudian bagaimana juga dengan penerbangan yang masih dibuka hingga saat ini? Kalau di sini itu Mbak, penerbangan internasional itu sudah nggak ada, sudah ditutup. Jadi berbagai penerbangan itu sudah nggak ada, sudah ditutup. Ya. Jalur mudik itu pemerintah tuh khususnya ketika masa lockdown itu pemerintah tuh tidak menginginkan warganya itu melakukan hilir mudik. Jadi pemerintah menginginkan mereka tetap di dalam istilahnya itu bubble-nya masing-masing gitu Mbak. Jadi mereka harus stay di regionalnya, di tempat di mana mereka bertempat tinggal. Disarankan supaya tidak melakukan pergerakan. Jadi lebih ke rumah. Jadi lebih ke rumah. Jadi memang begitu. Sampai saat ini itu memang penerbangan border itu masih ditutup oleh pemerintah. Jadi memang tidak ada kecuali untuk mengangkut produk-produk barang-barang itu masih dimungkinkan oleh pemerintah. Kalau untuk penerbangan komersial itu sudah nggak ada. Kalau Mbak tadi menanyakan masalah WNI yang ada di sini kah? Ya, betul sekali. Bagaimana mungkin himbauan dari pemerintah, karena ada beberapa negara yang masih membuka begitu ya. Kemudian masih sebagai contoh misalnya ada warga negara Indonesia yang dari Hong Kong masih boleh ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kemudian di sana bandaranya sudah ditutup. Lalu pemerintah bagaimana melakukan sosialisasi dengan adanya himbauan seperti ini kepada WNI di sana? Ya, jadi memang pemerintah kan melakukan himbauan seperti itu ya Mbak, tetapi sangat disayangkan ketika himbauan itu diberikan, masih ada beberapa warga negara Indonesia yang pergi ke sini Mbak, pergi ke Selandia Baru. Jadi saat ini ada 24 orang warga negara Indonesia yang stranded di sini Mbak. Jadi mereka masih harus menikmati suasana Selandia Baru lagi karena tidak bisa pulang. Pemerintah belum membuka jalur penerbangan internasional. Kedatangan mereka itu di sini itu bukan hanya sebagai wisatawan mengunjungi tempat-tempat tertentu, tetapi juga karena ada alasan keluarga, misalnya menghadiri wisuda anaknya, menghadiri acara pernikahan. Jadi total di sini ada 24 orang WNI. Sementara untuk WNI yang ada di Selandia Baru kan totalnya 7.000 Mbak, 7.000 orang itu mereka mematuhi peraturan yang diberikan pemerintah setempat. Jadi mereka tidak melakukan kegiatan kantor-kantor kan ditutup, jadi mereka memang melakukan kegiatan dari rumah. Kalau kita KBRI kita itu karena kita memang tugas kita juga memberikan perlindungan kepada warga negara, tapi kami memberikan pelayanan hanya sifatnya secara online. Itu kami masih tetap buka dengan pengurangan staf, jadi 1 orang diplomat dengan 2 orang pegawai setempat gitu Mas. Baik Bu Ade, terima kasih Bu atas penjelasannya, dan kami harapkan bahwa suasana puasa di sana meskipun sepi begitu Bu ya, berlangsung dengan hikmat dan juga lancar, total maksimal ibadahnya. Terima kasih atas waktunya Bu Ade. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih.